Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andi Prastowo dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ade Amalia Nurhidayah dengan NIM 21104080018 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar studi Islam yang berjudul Interaksi Umat Beragama di Kota Sorong. Pendahuluan, Papua senantiasa dilabeli dengan konflik, kekerasan, dan keterbelakangan seolah-olah kehidupan di Papua sangatlah tidak bersahabat dan menjadi ladang penindahan. Padahal, persepsi itu tidaklah seluruhnya benar. Papua adalah tempat yang masyarakatnya sangat damai dan harmonis. Bukan hanya urusan politik saja, namun urusan agama pun menjadikan sebagai bagian keadaban untuk saling terikat dan mendukung. Diketahui bahwa penduduk sepanjang pantai barat Papua banyak yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, daerah di sepanjang pantai barat Papua ditemukan naskah-naskah kuno bernuansa Islam. Pengembangan keislaman setelah berdirinya dinasti Raja-Raja Maluku di wilayah Sorong lebih banyak dilakukan oleh guru-guru agama yang hampir setiap tahun, khususnya bulan Ramadan, menjadi imam dan mengaji. Bagi suku-suku di Papua, penerimaan Islam sebagai status agama disebabkan oleh prinsip Islam yang memandang manusia atas dasar persaudaraan dan kesamaan. Inilah kemudian mengapa Islam diminati dan memperoleh simpati seperti beberapa di kawasan Pasar Remu di Sorong atau Aimas di Kabupaten Sorong. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode studi pustaka atau library research, yaitu dengan mempelajari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai bentuk sumber data dan literatur berupa jurnal online serta sumber bacaan yang tersedia di Google Scholar dan website online. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis kesesuaiannya sehingga tersusunlah artikel ini yang berjudul Interaksi Umat Beragama di Tanah Kota Sorong. Pembahasan kerukunan dan toleransi menjadi isu penting yang dikembangkan khususnya di Kota Sorong yang menjadi mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dan Katolik. Momentum seperti peringatan hari-hari besar agama menjadikan masyarakat di Kota Sorong, terutama umat beragama dan pemuda lintas agama menjalin kerjasama untuk menghormati antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, di antara mereka pernah menyatakan bahwa untuk kegotong royongan, kerjasama, dan kekompakan, hilangkan perbedaan dan utamakan kebersamaan. Selain itu, dalam rangka peningkatan kerjasama lintas agama di Sorong, pemuda agama-agama dan tokoh lintas agama menghendaki peran dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat FKUB secara maksimal dalam sarana dan prasarana terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama. Hubungan harmonis harus dimulai dengan menumbuhkan rasa saling pengertian dan saling menghormati dalam pengertian tentang hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Ini dibuktikan ketika adanya perayaan hari-hari besar yang memiliki hari tanggal yang sama dengan pemeluk agama lain, misalnya Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Minggu yang bertepatan juga dengan masyarakat Kristen untuk beribadah ke gereja. Terlihat sepele, namun jika para pemeluk tidak saling menghormati dan menghargai, akan timbul konflik antar agama. Filosofi dan pandangan hidup masyarakat Fak-Fak di Provinsi Papua Barat, yakni satu tungku tiga batu. Filosofi tersebut menginspirasi masyarakat Fak-Fak dalam bingkai hubungan kerukunan antar umat beragama, saling menghormati antar umat beragama, bekerja sama dan tolong-menolong. Model ini juga diibaratkan sebagai kerukunan dalam sebuah keluarga yang memiliki keberagaman kepercayaan. Heterogenitas agama yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai peluang adanya kerjasama antar pemeluk agama seperti gotong royong membersihkan ibadah sesuai kondisi dan situasi yang ada. Selain itu, melakukan bakti sosial
silaturahmi, dan memberikan toleransi pada masing-masing pemeluk agama, termasuk model komunikasi harmonis antar pemeluk agama di Kota Sorong. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 pun dijelaskan adanya toleransi agama, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kesimpulannya adalah Papua adalah bagian dari Indonesia yang terletak di bagian barat. Mayoritas agama yang dianut di Papua yakni Kristen dan Katolik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya umat Islam di sana. Penduduk yang menganut agama Islam lebih banyak di daerah pesisir pantai barat Papua sebab banyaknya ditemukan naskah-naskah kuno yang bernuansa Islam. Bagi penduduk Papua, perbedaan ras, suku, ataupun agama bukanlah penghambat agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Justru perbedaan inilah yang digunakan penduduk Papua agar saling melengkapi kekurangan dengan saling menghargai dan menghormati antar individu ataupun kelompok. Itulah arti filosofi yang dianut penduduk Papua, yakni satu tungku tiga batu. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 pun Allah berfirman bahwa tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang multikultural, semestinya kita menanamkan sifat toleransi agar terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.